Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya dan salam Karahayon. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali dengan JSTV Wonosalam, sebuah channel yang berusaha untuk melestarikan budaya Jawa. Sayup-sayup terdengar adalah tembang mantra ojo turu sore kaki. Bila mendengar tembang ini, saya jadi teringat dengan kakek saya. Dulu di waktu saya masih kecil, kurang lebih tahun 1980-an. Saya masih berumur kurang lebih 10 tahun. Kakek saya seringkali atau di waktu-waktu tertentu pasti melantunkan tembang ini sebagai pembuka untuk mocopat namanya. Bermacam-macam, ada mocopat Mas Kumambang, Mijil, Mas Morodono, Dandang Gulo, dan lain-lain, dan berisi tentang pitutur luhur tentang kehidupan. Kalau orang Jawa dulu mengatakan adalah pitutur tentang sangkan paraning dumadi. Dan mohon maaf, saya sendiri juga nggak begitu memahami, karena saya di waktu itu juga seakan-akan nggak begitu tertarik. Sebetulnya ayah saya juga, paman saya juga selalu menyuruh saya agar mau belajar, tapi terus terang saya nggak ada minat, karena untuk membacanya juga sulit, karena buku kakek saya tersebut bertuliskan dengan aksara Jawa. Dan di waktu saya masih sekolah SD, pelajaran mengenal aksara Jawa ini juga sangat minim sekali. Jadi terus terang merasa kesulitan untuk belajar aksara Jawa. Apalagi di zaman sekarang ini sudah sangat langka orang Jawa yang bisa menulis dan membaca aksara Jawa. Dan setelah kakek saya meninggal dan juga orang tua saya juga sudah meninggal, maka buku-buku tersebut sudah nggak tahu entah kemana. Mungkin sudah dibawa oleh saudara-saudaraku yang lain, dan aku sekarang sudah nggak tahu buku-buku tersebut berada di mana. Dan alhamdulillah melalui video ini saya akan berusaha, ya ini memperkenalkan aksara Jawa buat subscriber JSTV Wonosalam yang ada yang barangkali belum pernah belajar atau menulis aksara Jawa, ya. Ini saya tampilkan di video ini, yaitu aksara Jawa yang berjumlah 20, yaitu yang bunyinya Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, dan Mogo Botongo. Jadi ini agar bisa dibaca ini memerlukan yang namanya sandangan, ya. Ada yang namanya wulu, atau orang Jawa dulu mengatakan pelik, ditaruh di atasnya lingkaran kecil, itu namanya wulu atau pelik menjadi huruf I. Jadi kalau no di wulu itu jadi ni. Kemudian ada lagi di suku menjadi u,
Ho di suku namanya Hu, dan lain-lain. Tapi untuk video kali ini saya akan berusaha menerjemahkan arti dan filosofi aksara Jawa ini semampu saya, dan mohon maaf apabila nanti ada kesalahan dan tidak sesuai dengan pengetahuan subscriber CSTP Wonosalam, saya mohon pencerahannya. Jadi Hono Coroko ini juga ada artinya. Ini juga menyangkut tentang asal usul aksara Jawa ini. Hono Coroko itu artinya ada utusan. Jadi Hono itu ada, ya. Coroko atau Caroko itu utusan. Yang dimaksud dengan utusan di sini adalah kedua utusan dari pada zaman kuno dulu. Jadi utusan Prabu Ajisaka atau Ajisoko yang menciptakan aksara Jawa ini, ya. Namanya Duro dan Sembodo. Jadi yang Sembodo ini diberi tugas untuk menjaga pusaka Ajisoko. Kalau tidak salah itu di Pegunungan Kendeng atau mungkin di mana, mohon maaf kalau salah. Dan Ajisoko berpesan agar selalu menjaga pusaka Ajisaka tersebut dan jangan dikasihkan kepada orang lain kecuali kalau yang mengambil adalah Ajisoko sendiri. Setelah Sembodo tadi menjaga pusaka di suatu tempat, ya, kemudian Prabu Ajisoko ini masih belum jadi Prabu karena mau pergi ke kerajaan Medang Kamulan yang waktu itu dikuasai oleh raja yang namanya Dewata Cengkar yang mempunyai kebiasaan buruk, yaitu memakan daging manusia. Dengan menggunakan kesaktian yang dimiliki oleh Ajisaka, maka Ajisaka bisa mengalahkan Prabu Dewata Cengkar, ya. Kemudian Ajisaka menjadi raja di kerajaan Medang Kamulan. Setelah menjadi raja, maka Ajisaka ini teringat bahwa mempunyai pusaka yang sedang dijaga oleh utusannya yang bernama Sembodo. Kemudian Prabu Ajisaka menyuruh atau mengutus utusan yang bernama Duro ini untuk mengambil pusaka ke tempat Sembodo tadi. Sesampainya di tempat Sembodo, maka pusaka tersebut tidak dikasihkan kepada Duro karena Sembodo ini memegang amanah, yaitu amanah dari Prabu Ajisaka, ya. Dilarang menyerahkan kepada orang lain kalau tidak Ajisaka sendiri yang mengambilnya. Maka terjadilah cekcok, ya, adu mulut, dan terjadi suatu pertengkaran atau pertarungan, ya. Maka di sini tadi Hono Coroko itu ada utusan, kemudian Doto Sowolo ini terjadi adu mulut, cekcok, dan berakhir dengan pertarungan, ya, ini Doto Sawolo. Kemudian selanjutnya Podo Joyonyo. Jadi pertarungan oleh kedua utusan ini sama-sama kuatnya karena mempunyai ilmu yang sama, mungkin, ya, sama-sama utusan dari Ajisaka. Jadi ini sama kuatnya. Kalau dalam bahasa Jawa Podo Joyonyo. Dan yang terakhir Mogo Botongo. Jadi
kedua utusan ini sama-sama mati, sama-sama gugur demi memperjuangkan amanah dari Prabu Ajisaka ini. Itulah sedikit cerita, ya, singkat cerita tentang asal-usul huruf Jawa. Dan yang paling menarik bagi saya di waktu kakek saya dulu masih hidup, ya, aksara Jawa ini selain mengandung filosofi yang luar biasa, ini bisa digunakan sebagai penolak balak. Seandainya di agama Islam itu bisa dijadikan wirid penolak balak, yaitu dengan cara dibaca dari belakang, jadi dibalik. Itu kata kakek saya dulu, ini namanya caroko walik, ya. Ada yang mengatakan caroko sungsang, ada juga yang mengatakan caroko walik. Di Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, dan Mogo Botongo ini dibaca dari belakang. Jadi bunyinya mungkin seperti ini: Ngoto Bogomo, Nyoyo Jodopo, Lowo Satodo, Koro Conoho. Kurang lebih seperti ini. Ini dibaca di saat-saat tertentu. Insya Allah ini bisa menjadi tolak balak. Ini adalah namanya caroko walik, dan menurut kakek saya pada waktu itu ini termasuk rangkaian mantra, ya, rangkaian mantra dari sastra Jendra Hayuningrat. Mohon maaf ini kalau salah. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu. Ini menurut kakek saya pada waktu saya masih kecil. Jadi sastra itu artinya ucapan atau gimana, ya. Jendra itu Tuhan. Jadi ini adalah ucapan Tuhan. Sastra Jendra Hayuningrat itu untuk menjaga kelestarian alam, kehidupan maksudnya. Jadi ini untuk menjaga keseimbangan alam maksudnya. Kemudian Pangruwating Diu ini adalah untuk menetralkan segala kekuatan jahat atau sifat raksasa, ya, atau sifat angkara murka. Ini sedikit cerita tentang aksara Jawa dan manfaatnya. Jadi untuk sementara ini dalam video ini saya membagikan bahwa Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo ini bila dibaca dari belakang atau dibalik itu namanya caroko walik, dan bisa dibuat sebagai penolak segala bahaya. Dan masih ada lagi kelanjutannya selain caroko walik, yaitu Raja Wolocokro. Insya Allah di video yang mendatang akan saya bagikan pada teman-teman, agar teman-teman subscriber JSTV Wonosalam bisa bertambah pengetahuan, atau kita bisa belajar menguak arti dan filosofi caroko walik dan Raja Wolocokro. Ya, sementara saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa tunggu video berikutnya. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya, subscribe dan aktifkan loncengnya agar suatu saat JSTV Wonosalam mengupload video yang baru, kalian semua bisa mengetahuinya dan jadi
penonton yang pertama. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya dan salam Karahayon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandang kelak